Halo guys, jumpa lagi di channel Brothers 17. Kali ini saya akan membahas lanjutan anime Nozomu Fushi no Boikensa. Tentunya berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menontonnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Dan jika kalian suka video ini, tekan tombol like biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah Rento dan Loren selesai melakukan penelitian terhadap evolusi eksistensi Rento, mereka berdua berjalan menyusuri jalanan mal. Tempat yang mereka tuju saat ini adalah rumah panti asuhan kedua mal. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan Alice sebagai murid kolektif mereka dan meminta Loren bertemu dengannya secara langsung. Namun, mereka harus berbicara kepada Sister Lilian karena dia adalah administrator panti asuhan. Sesampainya di tujuan, Loren yang saat ini berada di depan pintu masuk berniat menggunakan pengetuk pintu. Namun, pengetuk itu pun terlepas. Loren dengan suara panik menatap ke arah Rento dan bilang kalau itu bukan salahnya. Dengan begitu Rento kembali merekatnya dengan cairan slim. Kemudian Rento melanjutkan mengetuk pintu dengan buku jari. Segera Alice menjulurkan kepalanya dari balik pintu panti asuhan. Alice tampak bersemangat melihat mereka yang datang, lalu membuka pintu dan dengan senang hati menuntun mereka ke lorong-lorong panti asuhan. Alice berkata bahwa Rento datang pada waktu yang tepat karena mereka menerima kabar kalau obat untuk menyembuhkan Sister Lilian sudah siap. Ketika mereka duduk di ruang resepsi, Alice mengacu pada Loren dan menanyakannya pada Rento. Segera Loren memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang penyihir sekaligus petualang kelas perak. Loren juga mengatakan kalau dia hari ini akan jadi guru les magic yang akan mengajarkan Alice tentang cara-cara sihir. Alice pun menanggapinya dengan suara gagap. Alice ragu jika dia tidak sanggup membayar, apalagi dia hanya seorang anak yatim piatu. Loren menanggapi keluhan Alice dengan sedikit pidato. Intinya, Loren bertanya apakah Alice punya gairah. Segera setelah tenggelam dalam pikirannya, Alice menjawab pertanyaan Loren bahwa dia punya banyak gairah. Lalu mengatakan bahwa dia ingin menjadi petualang yang membantu Lady Lilia. Alice juga ingin jadi petualang seperti Rento dan berguna bagi orang lain. Alice juga telah mendengar dari Rento hal itu tidaklah mudah. Tapi jika studi dan kerja keras diperlukan, Alice harus memberikan segalanya, maka Alice akan melakukannya. Meski dalam penyampaian itu Alice dalam kalimat yang gagap, Loren mengangguk dalam pada kata-kata Alice. Dengan begitu, Loren menyatakan mulai hari ini Alice adalah murid pertama dari cendekiawan Magus Loren Vivian. Alice tersenyum lebar menanggapi dengan antusias kata-kata Loren, meskipun banyak pikiran terlintas di benak Rento yang tidak terucap. Nah, setelah Alice menyetujui pengaturan itu, tersisa hanyalah meminta persetujuan dari administrator panti asuhan. Dengan begitu, Alice membawa Rento dan Loren untuk menemui Sister Lilian. Setelah mereka bertemu di salah satu ruangan tempat Sister Lilian terbaring, Sister Lilian segera mengenali Rento, dan Sister Lilian membahas tentang keberhasilan Rento dalam mengalahkan monster di gudang bawah tanah. Tapi tanggapan Rento adalah dengan mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Rento senang melihat panti asuhan kembali damai. Namun, bagi Sister Lilian, Rento telah melakukan layanan yang sangat luar biasa. Lilian juga sudah mendengar bahwa monster yang ada di bawah tanah adalah Uchisuri, dan jika jumlah mereka bertambah, sangat menyusahkan. Rento memberitahu jumlah mereka tidak terlalu banyak. Juga Rento memberitahu bahwa Alice berhasil mengalahkannya. Sister Lilian begitu terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Rento.
lalu memastikan kebenaran itu langsung pada Alice dan dia membenarkannya. Meskipun sebelum menjawab wajah Alice sedikit masam. Rento pikir dia mengatakan hal yang salah. Rento memberitahu Lilian bahwa dia ingin Alice mendapatkan pengalaman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Tapi intinya antara Lilian dan Alice ini sebenarnya mereka tuh saling peduli antara satu dengan yang lain. Setelah itu, Lilian bertanya siapa perempuan yang datang bersama Rento. Loren pun segera memperkenalkan dirinya dan mereka saling memperkenalkan diri. Lalu, tiba-tiba ada suara keras dari luar pintu memanggil Alice, memberitahunya bahwa Mr. Unbar dan Norman ada di sini. Mereka berdua itu adalah tabib dan herbalis yang Rento ajak bicara saat memberikan bunga darah naga. Lalu Alice pergi menemui mereka setelah pamit dulu sama Lilian, Rento, dan Loren. Dengan begitu, Rento dan Loren mulai masuk ke topik tujuan mereka menemui Sister Lilian. Percakapan dimulai dari Lilian yang menyebut bahwa Alice selalu anak yang gelisah. Sister Lilian merasa kurang dalam menanamkan sopan santun padanya. Namun, Loren berkata lain. Bagi Loren, Alice sangat mampu untuk usianya dan sangat berbakat. Ekspresi tidak percaya terpampang dari raut wajah Sister Lilian. Singkatnya, Loren memberitahu bahwa Alice memiliki bakat sihir. Loren juga sudah melihat jika Alice dapat dengan mudah bekerja menjadi Gormage jika dia mencoba. Loren menyampaikan pernyataan mengejutkan itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Jadi, Gormage itu adalah penyihir yang melayani Royal Court, puncak dari prestisi Magecraft di kerajaan Yara. Lanjut dengan Sister Lilian yang masih mengekspresikan keterkejutannya itu. Sampailah di mana Sister Lilian menanyakan apa yang dikatakan Alice. Loren menjawab bahwa Alice sampai saat ini hanya mendiskusikan mimpinya menjadi petualang. Tapi Rento mengingatkan kalau dia pernah menyebutkan bahwa Alice telah mengalahkan monster Kuchisuri. Jadi, itu adalah ujian untuk melihat keberanian Alice sebagai petualang dan dia bisa melaluinya. Jadi, Rento merasa Alice mengerti resiko yang terlibat. Sister Lilian berkata jika itu masalahnya, Alice benar-benar menginginkannya, dia tidak akan menghentikannya. Tapi, Sister Lilian bertanya mengapa seorang petualang dari semua hal. Namun, pada saat yang tepat itu, Alice telah memilih waktu yang tepat untuk kembali. Intinya di sini Alice membawa Unbar dan Norman masuk ke ruangan Lilian. Mereka berdua adalah tabib yang akan mengobati Sister Lilian. Mereka berdua datang untuk mendiskusikan tentang kesehatan Sister Lilian. Ketika masuk, mereka terkejut melihat ada Rento dan Loren, lalu tersenyum ke arah mereka. Di ruangan saat ini ada 5 orang tidak termasuk Lilian. Jadi karena kursinya hanya ada 3, Rento dan Loren segera memberi isyarat untuk menyerahkan kursi. Sehingga Alice dengan cepat memperhatikan ini. Lalu dengan panik pergi keluar untuk mengambil kursi. Suasana seketika jadi canggung dan Sister Lilian adalah yang pertama memecah kesunyian. Sister Lilian minta maaf atas ketidaksopanan Alice. Sister Lilian tampak jengkel, tetapi dia tersenyum pasrah. Namun Unbar meyakinkan bahwa mereka tidak keberatan sama sekali. Lalu Sister Lilian berkata jika mereka datang ingin membicarakan tentang penyakitnya, maka Rento dan Loren sudah diberi izin untuk tetap di sini. Dengan begitu, Unbar langsung ke intinya. Unbar berkata bahwa Sister Lilian menderita apa yang disebut penyakit miasma akumulatif. Setelah kata-kata itu keluar, wajah Sister Lilian tampak syok. Itu karena penyakit ini berkaitan dengan kehidupan yang kemungkinan diketahui hanya beberapa tahun lagi. Jadi, Sister Lilian khawatir dengan panti asuhan ke depannya. Sister Lilian pikir dia harus segera menyiapkan penggantinya, yaitu dengan menghubungi markas besar Gereja Langit Timur. Namun, Unbar menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan dengan berkata pada Sister Lilian untuk tidak khawatir. Soalnya,
penyakitnya akan sembuh. Seketika mata Sister Lilian langsung lebar. Sister Lilian tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Sister Lilian tahu penyakit ini bukanlah sesuatu hal yang dapat disembuhkan. Tapi Unber jelaskan bahwa satu-satunya obat untuk penyakit itu adalah obat yang dibuat dari bunga naga darah. Unber bilang kalau mereka sudah memiliki beberapa spesimen dan mereka sudah selesai mensintesis obat yang dimaksud. Jadi yang dilakukan Sister Lilian adalah meminumnya secara berkala. Meski Sister Lilian tanpa mengerti, namun dia tetap sedih karena Sister Lilian tidak punya uang untuk membeli obat seperti itu. Namun Unber berkata kalau mereka tidak membutuhkan pembayaran apapun. Norman juga jelaskan bahwa mereka lagi pula mendapatkan obat itu cuma-cuma dan telah mendapatkan kompensasi yang memadai. Akan tetapi, Sister Lilian masih penasaran bagaimana cara mereka mendapatkannya. Sister Lilian tahu beberapa harga ramuan itu. Lilian juga tahu kalau Unber dulunya adalah seorang petualang, tapi bukan orang yang cukup terampil untuk mengatasi rawa karas kue. Di sini Lilian juga minta maaf atas keterus terangannya. Namun, Unber tampak tidak tersinggung. Unber berkata kalau dia mendapatkannya dari seorang petualang yang baik hati sambil melihat ke arah Rento. Sehingga kejutan di wajah Sister Lilian tampak jelas dan Sister Lilian memiliki banyak pertanyaan tentang ini. Intinya Rento memberitahu bahwa dia melakukan ini atas permintaan. Sister Lilian bertanya dari siapa. Rento menjawab kliennya adalah anak panti asuhan kedua Mal. Di sini Sister Lilian masih tampak bingung. Langsung diberitahu oleh Rento kalau anak itu adalah Alice. Rento juga melanjutkan penjelasannya bahwa mereka pernah mendiskusikan tentang kesulitan bunga seperti itu. Namun, jika tidak ada yang menjawab panggilan itu, Alice berniat menjadi petualang dan pergi memetik bunga itu sendiri. Dan itu bukti berapa dia menghormati Sister Lilian. Dengan begitu, Sister Lilian tampak terkesan dan mulai mengerti. Lalu terkait dengan pembicaraan itu, Unber segera menghentikan dan menawarkan agar Sister Lilian segera meminum obatnya. Unber meminta Norman untuk menyerahkan obat tersebut. Norman segera mengambil kotak kayu dari tasnya, kemudian memberikan obat itu pada Sister Lilian. Norman juga jelaskan aturan-aturan dalam meminum obat. Norman menyuruh Sister Lilian meminum obat itu setiap hari sampai racun dari penyakit itu hilang selama 1 bulan. Namun, Norman jelaskan bahwa proses penyembuhan bervariasi berdasarkan orang. Sister Lilian mengambil pil tersebut. Dengan tangan gemetar, Lilian memegang obat itu di depan matanya. Lilian menundukkan pandangannya, lalu meneteskan air mata, tidak percaya dia akan sembuh. Sister Lilian berterima kasih pada mereka semua. Beberapa saat kemudian Alice datang dengan membawa kursi dan hampir menjatuhkannya ketika dia terkejut melihat apa yang dilihatnya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.